Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Pocong bagian 2. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ambrung menyimpan botol itu dengan sangat rapi. Ia membungkusnya dengan kain bekas, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Ia menyimpannya di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Ambrung pun berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam saat mereka sedang tertidur, terdengar suara botol yang seperti diketuk. Tika terbangun. Suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Pak, bangun pak. Ada apa sih? Ambrung terbangun masih dalam keadaan kantuk. Pak, dengarkan. Ambrung meruncingkan daun telinganya. Pocong? Iya pak. Ambrung segera turun dari tempat tidur. Ia lalu membuka lemari dan memeriksa keadaan botol. Di dalam botol tersebut menggumpal asap putih yang melayang tapi tenang. Botolnya bergetar sambil terus mengeluarkan suara ketukan. Pak, bagaimana kalau nanti botol ini pecah? Kamu jangan khawatir, botol ini sakti dan tidak akan bisa ditembus pocong sialan itu. Tika, lihat ini. Ambrung menunjukkan botol itu kepada istrinya. Aneh sekali, dari dalam botol itu muncul 4 digit angka yang entah apa maksudnya. 3785. Ambrung buru-buru mencatatnya. Itu nomor apa pak? Nggak tahu, catat saja dulu lah. Siapa tahu ini bisa jadi jimat. Suara ketukan dari dalam botol sudah hilang. Ambrung meletakkan kembali botol ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Keesokannya di pasar Kliwon, Ambrung membantu Sardi berjualan. Kalau memang lagi rajin, Ambrung bekerja jadi apapun di pasar itu. Kadang menjadi tukang pikul, kadang bantu lapak orang, tapi ia lebih sering hanya tiduran saja di pojok pasar sambil menunggu mangsa untuk dicopet. Hei Sardi! Muncul seorang lelaki dari arah barat yang mengenakan topi koboi. Ia membawa buku dan pulpen. Hoi, Arman! Sardi menoleh ke arah lelaki itu sambil tersenyum. Biasa, mau pasang togel nggak? Arman membuka buku yang dibawanya. Di dalam buku itu banyak sekali digit nomor togel untuk dipilih. Boleh deh, aku pasang 2 digit saja. Di sela kesibukannya, ia mengeluarkan uang 2.000 rupiah. Mau nomor berapa? Tanya Arman. 47 aja, ujar Sardi. Ia kembali meraih goloknya dan memotong daging ayam. Hei kau Ambrung, pasang togel lah. Sardi memukul buku togel ke kepala Ambrung. Enggak bang, enggak punya duit aku, timbalnya tanpa melihat ke arah Sardi. Loh, duit yang kau kasih kemarin sudah habis? Tanya Sardi. Tiba-tiba wajah Ambrung cerah. Ia ingat kalau si dukun itu menolak uang itu. Buru-buru Ambrung merogoh celananya. Ini masih ada. Berapa itu? Aku pasang 1.000 perak aja lah. Sisanya biasa buat judi nanti malam. Berapa digit? Ambrung terdiam. Dia ingat 4 digit nomor yang tertera di dalam botol itu. 4 bang, 4 digit. Nomornya
3785. Mantap bro, semoga kau beruntung ya. Arman beranjak pergi. Ia berkeliling pasar untuk menawarkan judi togel. Keesokan paginya nomor togel 4 digit keluar. Ambrung terkejut karena taruhannya benar. Nomor yang keluar dari togel itu yaitu 3785. Ambrung mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Ia menyesal karena tidak bertaruh lebih banyak. Tik, Tika, aku menang togel Tik. Nomornya dari botol semalam. Wah, serius pak? Iya Tik, nanti malam kita lihat lagi botolnya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi. Namun sampai 3 hari berikutnya, botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak ingin dikeluarkan. Pocong sialan, bikin berisik aja nih. Ambrung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu sehingga keluarga Ambrung susah tidur. Pak, coba pindahkan botolnya ke dapur pak, saran dari Tika. Ambrung menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur lalu diletakkan di atas meja makan. Akhirnya keluarga Ambrung bisa memejamkan mata. Kini suara itu hanya terdengar pelan dan sayu. Namun sebelum Ambrung terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca yang pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong. Pak, botolnya pak. Tika panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua lari ke dapur. Untung hanya gelas yang jatuh. Ambrung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok paginya Ambrung akan mendatangi lagi Mbah Goto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa rasanya Ambrung ingin memberikan saja botol itu pada Mbah Goto. Dia sudah tidak sanggup lagi menyimpannya lagi. Keesokan paginya Ambrung mendatangi rumah Mbah Goto. Seperti biasa dukun itu sedang santai di atas sofanya. Mbah Goto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya. Lebih seperti orang biasa yang hobi menonton TV. Kamu simpan saja di rumah. Kalau kamu tahu pocong di dalam botol itu bisa buat kamu kaya. Wah, gimana caranya mbah? Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur. Dagangan kamu pasti laris manis. Waduh, gak ada modalnya mbah. Mbah Goto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang lalu menyerahkannya pada Ambrung. Ini 3 juta. Kamu bisa buka warteg di pasar Kliwon. Wah, serius mbah? Iya, ambil saja. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Kamu jaga baik-baik ya. Iya mbah, terima kasih ya mbah. Ambrung berkali-kali mencium tangan Mbah Goto. Tanpa banyak pikir lagi, Ambrung menyewa sebuah kios di pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan, sehingga bisa dibayarkan per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500 ribu per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Nyatanya baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan.
Masak lagi, Tik? Iya, Pak. Mumpung yang beli lagi ramai. Kita bakal jadi orang kaya nih. Wajah Amprung sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak dan juga nikmat. Tapi kalau makanannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar, kurang enak. Walaupun begitu, pelanggan warteg Amprung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam botol itu masih bersuara, namun tidak ada orang yang menyadarinya. Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi. Jangan, Tika, kau ini bodoh ya. Nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita gimana? Tika tertunduk, Amprung mengelus bahu istrinya. Kamu jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting, Amprung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika. Dagangan kita laris, bisiknya. Suatu hari ada kegaduhan di wartegnya Amprung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Amprung. Ia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. Ayah mau makan dulu sebentar ya, Nak? Nggak mau ya, jangan makan di situ. Ia menunjuk ke dalam warteg Amprung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahun. Gak apa-apa, sebentar doang kok, Nak. Habis ini kita pulang. Enggak ya, enggak. Lihat itu banyak setannya. Itu di piring juga banyak cacing. Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya Amprung. Para pedagang pun mulai kehilangan nafsu makannya. Buru-buru mereka membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda, itu dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tidak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu, ia terbangun karena lapar. Terpaksa ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah di sepanjang pasar Kliwon. Sialnya, Mama tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisanya sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya begitu saja. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut.
Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan Warteg Berkah Sugih. Itu warung milik Ambrung. Kios itu dikunci rapat, tidak mungkin bisa dibobol maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga, Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan, lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat. Ia berada di dapur, suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan ia mengikuti sumber suara, hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu, tidak ada yang berubah. Suaranya masih saja terdengar dari botol ini. Botol apa nih? Gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol, memenuhi ruangan dapur itu. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengibas-ngibaskan kedua tangannya untuk menyingkirkan asap yang tebal. Dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih meminta uangnya dikembalikan. Mamat terkejut lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios Ambrung dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi, ia ditahan. Sementara Ambrung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh Mamat. Hari itu Tika menutup kiosnya untuk sementara. Ambrung akan mendatangi Bagoto untuk berkonsultasi. Sayangnya, saat Ambrung mendatangi rumah Bagoto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Ambrung kebingungan. Ia buru-buru pulang. "Pak, bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini Tika, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan sudah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai," katanya mencoba menenangkan Tika. "Kita kembalikan saja Pak, uang yang pernah kamu curi." "Jangan, nanti aku malu. Udah biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," ujar Ambrung. Hari berikutnya, setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai, semua terlihat baik-baik saja. Namun saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang kena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. "Sialan kau Ambrung, kamu pakai pesugihan ya?" teriak salah seorang pengunjung pasar. "Iya, kalian pasti pakai pesugihan." Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Ambrung. Mereka dilempari sampah dan juga batu. Kiosnya diacak-acak, uangnya dirampas lalu dibakar di depan mereka berdua. Ampuni kami. Sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Ambrung memeluk istrinya melindunginya dari amukan warga. "Alah, bohong kamu!" Sebuah kayu menghantam kepala Ambrung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon.
salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Ambrung dan Tika masih bisa diselamatkan, dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa, lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Bersambung.